Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Xiao Yan di reruntuhan kuno. Sebelum lanjut, disclaimer dulu, video ini mengandung spoiler. Jadi untuk kalian yang sudah penasaran, mari kita lanjut ke videonya. Di tengah perjalanan yang penuh dengan tantangan, Xiao Yan dan kelompoknya menemukan pil bis tingkat 9. Pil tersebut telah mencapai tingkat yang luar biasa hingga mampu mengambil wujud fisik dan menunjukkan kesadaran. Xiao Yan menyadari bahwa mendapatkan pil ini bukanlah tugas yang mudah, karena semakin tinggi tingkat pil, semakin kuat pula kesadarannya dalam melarikan diri atau bahkan melawan mereka yang berusaha memilikinya. Dalam upaya untuk menaklukkan pil bis tersebut, Xiao Yan bersama rekan-rekannya menghadapi berbagai kesulitan. Pil bis itu memiliki kecepatan yang luar biasa dan kecerdikan yang tak terduga. Meskipun mereka telah mengejarnya dengan penuh semangat, makhluk itu terus berusaha menghindar dari mereka. Namun, sebagai seorang alkemis yang telah mencapai tingkat tinggi, Xiao Yan memiliki pemikiran yang cerdik. Ia segera memikirkan strategi untuk menarik perhatian pil bis dengan menggunakan pil tingkat tinggi lainnya yang ia miliki. Rencana itu pun berhasil. Tergoda oleh aroma kuat pil yang dikeluarkan oleh Xiao Yan, pil bis tingkat 9 akhirnya memperlambat gerakannya. Pada saat itulah Xiao Yan melihat celah untuk menyerangnya. Dengan bantuan rekan-rekannya, mereka berhasil menangkap pil bis tersebut setelah pertempuran yang cukup sengit. Kemenangan ini tentu menjadi kebanggaan bagi mereka, mengingat betapa sulitnya mendapatkan pil dengan tingkatan setinggi itu. Namun, sebelum mereka sempat menikmati hasil kerja keras mereka, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang misterius bertopeng muncul di hadapan mereka. Sosok ini sebelumnya telah mencoba mendekati Ziyan, namun gagal. Kali ini, orang misterius itu memiliki niat yang jelas, merebut pil bis dari tangan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Ia dengan sigap berdiri di hadapan lawannya, menolak menyerahkan apa yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Dengan aura yang mengintimidasi, orang bertopeng tersebut langsung melepaskan kekuatannya, memanggil penjaga klan Piton tingkat tinggi untuk menghadapi Xiao Yan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Serangan demi serangan saling bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang dahsyat di sekitar mereka. Xiao Yan merasakan sesuatu yang aneh dari lawannya, sebuah kekuatan mata ular yang luar biasa. Setiap tatapan dari orang itu membawa tekanan yang begitu kuat. Namun, dengan tekad yang tak tergoyahkan, Xiao Yan terus melawan. Ia menggunakan segala kemampuannya untuk menghadapi orang misterius itu. Dalam satu momen pertempuran yang kritis, Xiao Yan berhasil memberikan serangan telak yang memaksa lawannya mundur. Dalam kesempatan itu, ia menghancurkan topeng yang menutupi wajah orang tersebut. Saat topeng itu pecah berkeping-keping, Xiao Yan terkejut melihat siapa yang sebenarnya ia hadapi. Sepasang mata dengan pola giok hijau tiga pola menatapnya dengan penuh keterkejutan. Xiao Yan segera menyadari bahwa lawannya bukanlah orang asing baginya. Itu adalah King Lin, gadis yang pernah ia selamatkan bertahun-tahun lalu ketika ia masih berada di Kekaisaran Jiama. King Lin sendiri baru menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Xiao Yan ketika melihat pedang khas miliknya, Heavy Black Ruler. "Apakah kau sungguh tuan muda Xiao Yan?" tanya King Lin dengan suara yang dipenuhi perasaan yang campur aduk antara terkejut dan tidak percaya. Xiao Yan memandangnya dengan tajam, masih tak menyangka dengan kenyataan yang ada di hadapannya. "Jadi kau benar-benar King Lin?" Ziyan yang berada di samping mereka ikut terkejut dengan situasi yang terjadi. "Jadi mereka saling kenal, aku tak menyangkanya," gumamnya. Xiao Yan segera mencoba menjelaskan kepada kelompoknya. "Ini semua salah paham. Dia adalah adik perempuan yang pernah kutemui di suatu tempat. Namanya King Lin." King Lin menatap Xiao Yan dengan penuh nostalgia. "Sudah lama sekali kita tak bertemu, tuan muda Xiao Yan. Wajahmu berubah banyak sejak terakhir kali aku melihatmu." Xiao Yan mengangguk, masih mencoba memahami situasi yang terjadi. "King Lin, bukankah kau dibawa oleh orang-orang dari Istana Ular Surgawi? Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik?" King Lin menghela napas sejenak sebelum menjawab.
Iya, mereka memberikanku banyak sekali sumber daya kultivasi agar aku bisa meningkatkan kekuatanku. Xiaoyan memandangnya dengan kagum. Tak kusangka, kau sekarang telah tumbuh dewasa. Qinglin menundukkan kepalanya sejenak sebelum berbicara lagi. Aku mendengar apa yang terjadi padamu beberapa waktu lalu, jadi aku pergi untuk mencarimu. Sebelumnya aku kabur dari klan Piton 9 Neraka. Aku pikir kalian adalah orang-orang yang dikirim oleh mereka untuk menangkapku. Karena itu aku berpikir untuk membunuh kalian. Tolong maafkan aku. Xiaoyan menatapnya dengan penuh pengertian. Qinglin, apa kau benar-benar bisa mengendalikan seseorang? Itu sungguh luar biasa. Qinglin mengangguk pelan. Iya, setelah anggota klan Piton menjadi dewasa, mereka akan menciptakan ruangannya sendiri. Itu membuatku dapat mengendalikan seseorang agar berada di bawah kendaliku dan perlahan-lahan terserap olehku. Sayangnya, kekuatanku saat ini masih belum cukup. Aku hanya bisa mengendalikan peringkat Dozun bintang 2 ke bawah dengan garis keturunan ular. Aku masih perlu meningkatkan kekuatanku. Xiaoyan berpikir sejenak sebelum bertanya, Qinglin, apa yang akan kau lakukan dengan pil bis ini? Qinglin menatap pil itu dengan penuh harapan. Aku terkena racun dari klan Piton. Aku mendengar bahwa darah dari pil bis dapat menyembuhkan semua jenis racun. Mendengar itu, Xiaoyan menggeleng pelan. Qinglin, di dunia ini tak ada racun yang tak bisa disembuhkan. Setelah kita keluar dari sini, aku akan membantumu menyingkirkan racunnya. Bagaimana kalau kau ikut bersamaku? Qinglin menatapnya dengan mata berkaca-kaca sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, Tuan Muda Xiaoyan. Dengan itu, ketegangan yang sebelumnya menyelimuti mereka perlahan menghilang. Xiaoyan melakukan perjalanan dengan seseorang dari masa lalunya, dan petualangan mereka pun kembali berlanjut. Terima kasih telah menonton sampai selesai, jangan lupa subscribe untuk mengikuti cerita dari kami selanjutnya, sampai jumpa.